Ibu-ibu yang pegang HP ketika ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Baru dia simpan. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Saya ceramah, kena godaan setan. Bagaimana kau dengar ceramah kalau sibuk kau begini? Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya. Bukan kau kena godaan setan, kau jadi setan. Kau ganggu konsentrasiku. Simpan dulu HP-mu, ibu. Simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang HP ketika ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Baru dia simpan. Masih juga disimpan, pegang HP-nya itu. Ustadz, kita mau rekam. Kalau ibu bapak rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Tapi kita mau rekam, Ustadz, supaya dibawa pulang. Jangan cemas. Itu ada kamera saya bawa. Bagus gambarnya, jernih suaranya. Tapi kau bawa pulang kameramu, Ustadz, gampang, nonton YouTube. Pesan perdamaian dari Seram bagian barat. Sudah itu, jangan lupa like and share. Saya serius, saya kok ketawa. Bu, Bu, kalau artis kau follow apa kau dapat? Apa kau dapat? Hey Don, hey guys, kita lagi makan di London guys. Nak kirimi kau makanannya? Apa kau dapat kalau kau follow artis? Bapak-bapak, kalau kau follow artis apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Dia goyang, enggak juga kau dikasih pegang, dikasih lihat-lihat saja. Tapi kalau kau follow ulama, kau follow pendetamu, satu, kau dapat ilmunya. Dua, kau amalkan ilmunya, pahala. Tiga, kau sebarkan kontennya, pahala, namanya amal jariah. Maka mulai hari ini, follow Ridwan Huta Barat. Follow Dasat Latif. Jangan ketawa, saya serius ini. Ya, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara. Musuh kalian bukan aparat. Musuh kalian bukan polisi. Musuh kalian, kata Allah, setan. Di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu-ibu, yang kau musuhi polisi. Kau kira enak hidup ini kalau tidak ada polisi? Ibu-ibu, kalau hilang motormu, siapa kau cari? Siapa kau cari? Pak Imam. Imam aja hilang motornya. Ayo. Bu, kalau ada yang pukul anakmu, siapa kau cari? Polisi. Bapak-bapak, kalau hilang motormu, siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu, kalau hilang suamimu, siapa kau cari? Jangan kau cari polisi, carilah suamimu. Iya. Bapak pikir enak kalau tidak ada polisi. Kalau majelis ulama bikin tabligh akbar, biasa, memang kerjanya. Kalau remaja masjid bikin pengajian, wajar, di situ tupoksinya. Kalau NU Muhammadiyah bikin tabligh akbar, memang seharusnya begitu. Tapi kalau polisi bikin tabligh akbar, itu baru luar biasa. Tenang Pak Kapolres, saya sanjung kau hari ini. Begitu saya hormatinya Pak Kapolres, biasanya Pak, orang yang telepon saya setingkat Jenderal Bintang 3, dia yang telepon saya. Ini saya yang telepon beliau, saya akan datang ke situ. Saya lihat videonya datang, Ustadz kami tunggu di sini, kami rindu dengan ceramah Pak Ustadz. Saya datang, ternyata jauh juga. Masya Allah. Jangan musuhi polisi. Pun kalau ada yang kau melanggar, kau tidak lihat ini. Saya lihat Pak, kenapa kau langgar? Bapak tidak lihat, saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Nakal ini. Mana surat-suratmu? Mana STNK? SIM lengkap.
Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang? Saya sudah lengkap surat. Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu jaketmu Honda, motormu Yamaha. Mana yang benar? Ini polisi Pelemindia. Bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Dan bapak-bapak polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa yang bungkus kamu? Maka yang baik, polisi jaga ulama, ulama doakan polisi. Sama-sama kita jaga Republik Indonesia. Waqala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Pak Pendeta yang saya muliakan, ayat ini sudah 1400 tahun dibaca setiap hari Jumat. Kalau di kantor Polres ini ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap Jumat, tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Zaman COVID selalu tiap hari diumumkan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kenapa? Waktu itu sangat penting, tapi ada batasnya. Orang tidak pakai masker sekarang. Ini ayat sejak ada Rasulullah sampai detik ini, Jumat-Jumat dibacakan ini ayat. Berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya sudah terima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya, pasti kamu mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, pendeta, bukan saya bilang Pak ya, terintimidasi pendeta malam ini. Saya sama-sama tadi saya bilang, kami dan pendeta Ridwan, Pak Ridwan ini salah satu nama malaikat Pak dalam Islam, penjaga surga. Saya bilang kami ini berdua sama-sama penyebar agama, sama-sama penyiar perdamaian. Bedanya kami orang Islam, Ustadz namanya, beliau Nasrani, pendeta namanya. Apa kelebihan kami? Pak Pendeta cuma satu istri, Ustadz dapat jatah 4 kali. Iya Pak, 4 Pak, cuma saya pakai 1 kuota. Kenapa? Takut tidak. Bedanya orang Batak dengan orang Bugis sama-sama besar suaranya. Dengar tadi khotbahnya, keras besar suaranya. Orang Bugis juga demikian. Cuma bedanya orang Batak takut sama istrinya. Orang Bugis tidak ada takut sama istri, cuma istrinya lebih berani. Termasuk Pak Kapolres pasti takut sama istrinya. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya, bohong itu. Dia bilang temanku yang polisi, bukan kami takut sama istri Ustaz, cuma istri ini sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Ya kan? Ayat ini Jumat-Jumat dibaca. Seolah-olah, saudaraku kaum muslim, seolah-olah Allah ingin berkata, Das'at, Pak Bupati, Pak Haji, ibu-ibu pakai jilbab, kamu ngaku Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Itu makna ayat ini. Adakah orang Islam yang mati kafir? Banyak. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Dikejar sama polisi, jangan lari, masih lari juga. Jangan lari, masih lagi. Terpaksa polisi tembak peringatan, duk. Masih lari, tembak kedua, duk. Masih lari, tembak ketiga, duk. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya, duk. Kakinya ditembak, kepalanya kena. Saya tanya temanku ya polisi, bagaimana caranya kakinya kau tembak, kepalanya kena? Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina.
ke Ambon berzina, makan obat kuat, overdosis, mati di atas perut. Nauzubillah min zalik. Mati kafir kau. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan mabuk narkoba. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu di antaranya menerima serangan fajar ketika pemilu yang lalu. Baru kau semua pelakunya. Sekarang majelis taklim pun sekarang pemeras. Tenang Papa, kami majelis taklim punya suara 300 orang Pak. Tenang Pak, kami bisa bawa suara kami ke Bapak. Tapi tolong belikan kami rebana dan jilbab. Pemeras. Hei. Jangan terima wansogo. Bagi kalian yang sudah terlanjur menerima serangan fajar kemarin, dengar ini kata Nabi. 2 saja jalan keluarmu kalau kamu bertobat. 1, mutlak kata Nabi kasih kembali uangnya orang. Yang kau ketawa, saya serius ini. Terutama caleg yang kalah kasih kembali uangnya. Sampai jam berapa nih? Bisa jam 2? Serius Mas? Saya enggak bisa. Ayo. Betul kok. Siap kok polisi ku gaspol. Bapak Ibu, yang sudah terlanjur uang kasih kembali. Kasih kembali kalau Bapak bertobat. Sudah habis Ustaz. Maka kata Nabi, hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Ibu-ibu dengar Bu. Kalau orang korupsi 70 miliar masuk neraka, sepertinya masih masuk di akal. Kenapa? 70 miliar dia nikmati di dunia. Dia ke Eropa keliling-keliling. Dia bisa beli yang dia mau. 70 miliar masuk neraka, rasa-rasanya di dunia masih bahagia. Tapi kalau 300 ribu, kau masuk neraka, itulah aslinya beleng-beleng. Kau ketawa semua baru kau pelakunya. Saya tanya ibu-ibu, tolong jawab dengan jujur. Kalau ibu terima 300 ribu, kaya tidak? Kaya tidak? Bapak-bapak kalau tolak 300 ribu miskin tidak? Miskin tidak? Namun yang pasti, ketika kau terima 300 ribu itu artinya kau tutup masa depanmu yang miskin, kau tutup masa depannya anakmu yang cerdas, kau tutup masa depan anakmu jadi anggota DPR, jadi bupati, karena dia miskin, karena hanya orang kaya yang mampu sogok jadi pejabat. Kalau kau cinta Seram bagian barat ini, wujud konkretnya Jako terima uang sogok. Boleh saja kita miskin, tapi kau jangan jual harga dirimu. Tidak ada orang suka miskin, tapi Allah kasih kau miskin. Paling tidak, orang tidak bisa beli harga dirimu. Saudaraku, pemilu pilkada akan datang ini, jangan kau pilih orang karena uangnya. Kalau kau pilih karena uangnya, maka cara pertama kasih kembali uangnya ketika dia terpilih. Kenapa anggota DPR tidak ada yang lagi yang datang? Karena mereka pikir saya sudah bayar kok. Kenapa mereka tidak ngurus kalian? Karena dia pikir untuk apa? Gampang, tidak usah banyak program. Mau pilkada, bayar lagi mereka. Bolehlah kita miskin, tidak ada orang mau miskin. Tapi tolong, cintai ini kabupatenmu, jangan kau terima uang sogok. Siapa yang menikmati perjuangan kemerdekaan kita? Mereka yang berkorban, korban jiwa raganya, bertempur tidak peduli agamanya, bertempur tidak peduli sukunya, yang penting penjajah tinggalkan Indonesia. Apa mereka nikmati negara kita? Apa mereka menikmati Facebook? Apa mereka menikmati internet? Tidak. Siapa yang nikmati? Cucu-cucu-cucunya. Kalau bapak ibu tidak terima uang serangan fajar, kalau bukan kamu yang nikmati Seram bagian barat ini nikmat, cucu-cucumu nanti yang nikmati.
Maka jangan kau rendahkan hati dirimu. Allah telah memuliakan kalian. Allah telah mengangkat derajatmu. Apapun agamamu, jangan kau terima uang sogo. Tidak ada agama mengajarkan terima uang sogo. Kalian juga polisi. Jangan kau ambil uangnya anggotamu. Pengamanan kau potong uang pengamanannya. Kasihan itu Brimob. Mereka berdarah-darah berhadapan dengan pengamanan. 100.000 laporan, 25.000 di lapangan. Bukan diserang bagian barat, bukan. Pak Kapolres ini orang baik. Saya mohon maaf bapak-bapak polisi. Coba lihat itu ceramah-ceramahnya para penceramah di YouTube. Tidak ada yang berani gaspol sama polisi. Kecuali Dasaat Latif. Habis memang polisi kalau di depan saya. Orang bilang, kenapa? Pak polisi, saya benci. Tidak, karena saya cinta kamu. Saya mau ajak kau masuk surga sama-sama. Masa kau polisi tidak bisa masuk surga? Orang pengangguran aja boleh masuk surga. Masa polisi tidak bisa masuk surga? Luar biasa itu namanya polisi. Pak Kapolres, bisa tidak pakai gamis seperti ini? Bisa. Anggota Brimob bisa tidak pakai peci seperti ini? Bisa. Tapi boleh tidak ada saat latih pakai bajunya Kapolres? Tidak bisa, ditangkap saya Pak. Itulah nikmatnya jadi polisi. Maka jangan kau rendahkan dirimu dengan menjilat dan cari-cari muka. Jangan marah ya. Kita suruh kondang Kak. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Kapolres beserta Nyonya, Bapak Dandim beserta Nyonya, Bapak Bupati beserta istri, Bapak Pendeta yang saya muliakan, hadirin hadirat, mohon maaf saya tidak bisa sebut nama satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga sejujurnya saya tidak hafal namanya Bapak Ibu. Pak Kapolres, Nabi pernah tanya sama sahabat, kumpul. Nabi tanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kamu tahu enggak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Ibu-ibu tahu namanya bangkrut? Tahu bangkrut ibu? Habis modal. Ya toh? Kalau bicara uang, ibu-ibu paling satu. Nah, macam-macam jawaban sahabat. Tahu enggak siapa yang bangkrut? Ada yang bilang yang tidak sholat ya Rasul. Oh, bagus sholatnya. Mungkin yang tidak bayar puasa ya Rasul, dia puasa, bahkan Senin Kamisnya bagus. Bukan cuma Ramadan, sunnah-sunnah dia lakukan. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, wah dia bayar zakat harta dan zakat fitrah. Mungkin yang tidak haji padahal mampu ya Rasul, dia haji, bahkan dia bolak-balik umroh. Seluruh sahabat heran, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan tali persaudaraan. Sahabat heran tentu, kok bisa bangkrut sih? Dia kan sholat, dia puasa, dia haji, dia bayar zakat, kok bisa bangkrut? Bagus ibadahnya ini orang. Kata Nabi, betul, hablum minallahnya baik, yang kita kenal dalam Islam ibadah mahdah, hubungan kepada Allah baik. Tapi sayang muamalahnya, hubungannya kepada manusia, hablum minannasnya jelek. Dia setorlah sholatnya. Ya Allah ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah sama-sama caleg itu. Di Seram bagian barat. Dia fitnah saya. Kata anak-anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keritin rambutnya. Gara-gara fitnahnya, orang tidak pilih saya, padahal saya sudah jual rumah dan sawah.
Saya bangkrut gara-gara dia itu. Kata Allah, ya sudah kalau begitu ambil sholatnya semua. Tuh Bu, sudah habis apanya Bu? Habis apanya? Habis sholatnya. Habis sholatnya tuh, sholatnya. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, tunggu dulu. Saya pernah itu sama-sama pilkada. Dia sebarkan berita hoax. Dia fitnah saya. Gara-gara fitnahnya, saya tidak ada apa-apa. Saya minta keadilan. Allah katakan, ya sudah. Ambil puasanya. Sudah berapa habis Bu? Apanya habis tadi? Sholat. Apanya lagi? Puasa. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi, tunggu dulu. Saya pernah sama-sama itu pegawai di kantor bupati. Dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, tadinya saya kepala dinas, digeser menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Gara-gara fitnahnya itu. Dia bilang, Allah, ya sudah. Ambil dia punya haji. Habis apanya Bu? Habis sholat, habis haji, habis puasa. Habis semua. Masih ada yang datang. Tunggu dulu, saya juga pernah tetangga itu diseram. Dia serobot pagarku. Saya mau tuntut, dia polisi. Saya mau lapor, temannya polisi. Tidak mungkin. Gara-gara dia serobot saya punya pagar, saya tidak punya got. Setiap hujan banjir rumahku, kelakuannya itu. Dia bilang, Tuhan, bagaimana lagi nih? Habis saya punya sholat. Habis puasa. Habis haji, mana lagi saya mau kasih? Beta mau apa? Kata Allah, karena sudah tidak ada saldomu, sudah tidak ada kebaikanmu, dosanya itu orang kuambil. Inilah orang bangkrut. Hitam jidatnya gara-gara sholat. Senin Kamis dia puasa. Bagus dia punya ngaji. Tapi tidak ada orang yang suka di kampung itu. Itulah orang bangkrut. Maka Nabi katakan, orang baik bukan yang baik sholatnya saja. Bukan yang puasanya saja. Tapi kata Nabi, Hairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Bagaimana kau bermanfaat kalau semua orang tidak suka kamu? Maka ini gunanya tablik akbar. Jaga persaudaraan. Jaga ukhuwah. Itulah ayat yang dibaca Pak Polisi tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah. Dan janganlah engkau bercerai-berai. Berbeda sunnatullah. Berbeda itu pasti tidak bisa kau tidak berbeda. Gigimu saja sudah berbeda. Ibu tahu enggak gigi? Ibu tahu gigi? Tahu gigi? Gigi tahu? Tahu gigi? Gigi tahu? Coba lihat itu gigi. Bayangkan Pak. Pertama Ibu di depan sudah beda. Namanya gigi seri. Gigi apa? Gigi apa? Gigi seri. Apa tugasnya? Memotong-motong. Masuk ke belakang, beda lagi. Namanya apa? Gigi taring. Ini yang rencing. Tugasnya apa? Merobek. Maka kalau makan ayam kasih gini, bukan kasih gini. Kalau kau kasih gini, keluar semua gigimu. Masuk lagi ke dalam, namanya gigi geraham. Apa fungsinya? Menghancurkan. Coba bayangkan kalau semuamu gigi geraham. Bagaimana caramu makan sayur? Kangkung susahnya dipotong. Wajar orang berbeda. Jenis kelaminmu aja beda. Coba, ini sunnatullah. Itu fisik sudah beda. Ibadah satu, beda kamu tetap satu. Itu yang dipegang oleh Bhinneka Tunggal Ika. Burung Garuda, pita dia pegang. Apa tulisannya? Bhinneka Tunggal Ika. Maka kemarin itu ada ketua yang pembinaan ideologi negara Pancasila. Dia bilang harus seragam. Jangan hidup di Indonesia kalau kau tidak bisa berbeda.
Indonesia ini memang berbeda, maka ditulis Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi ibadah, berbeda-beda tapi tetap kok satu. Contoh sholat jamaah, mana bisa kalau kita pakai perbedaan masing-masing. Baru takbir sudah ribut. Coba yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang makmum, orang Bugis. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungelau ta'ala malupuh. Baru dua itu. Datang orang Makassar. Kerengallah ta'ala lompuah. Datang orang Toraja masuk Islam. Pungallah ta'ala tunggu gajah. Datang orang Banjar, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Datang penjual nasi Padang. Dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Datang orang Betawi dari Jakarta, anak gaul, dia takbir pakai bahasa gaul. Allah gede banget gitu loh. Ya coba Pak. Itu baru sholat. Sholat aja mengajarkan kamu bersatu. Masuk ke dalam masjid, bersatu hadapan kita. Tidak boleh kau menghadap dari mana kau datang. Yang datang dari timur, hadap kau ke barat. Hadap ke kiblat. Yang dari barat, hadap ke kiblat. Hari selatan, barat ke kiblat. Hari utara, hadap kau ke kiblat. Tidak boleh masing-masing dari asalnya. Bayangkan kalau masing-masing, yang datang dari selatan, hadap selatan. Yang datang dari barat, hadap barat. Yang dari utara, hadap barat. Akhirnya, Allahu Akbar. Aku tabrak pantamu. Itulah makna ukhuwah, persaudaraan. Penting ini kita bersaudara. Itulah juga sehingga Nabi katakan, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita kompaknya luar biasa. Masya Allah. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa disuruh kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerja sama. Anak muda malam minggu pergi mengodok. Pergi cari cewek. Jalan kaki. Tahan tuh kaki. Kaki tahan tuh. Semua badan merespon. Yang pertama merespon mulut. Respon berikutnya mata cari. Respon berikutnya mulut meniup. Respon berikutnya tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah itu. Iya toh. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kok jalan kok. Piko jalan kok terus. Tidak ada. Begitu mestinya kita diserang bagian barat. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Itu namanya ukhuwah, persaudaraan. Ada yang ganggu rakyat, polisi datang. Jangan kau serobot tanahnya ini rakyatku. Kalau kau serobot, saya tangkap kau. Itu namanya persaudaraan. Anggota DPR tipu-tipu anggaran, datang jaksa. Hehe, ini uangnya rakyat, jangan kau potong, saya penjara kamu. Itu namanya persaudaraan. Ada yang ganggu Kapolres, ada yang ganggu kejaksaan, ada yang ganggu tentara. Rakyat seluruhnya, seram bagian barat datang. Jangan, itu pejabat. Kau ganggu mereka, kami rakyat seram kau hadapi. Itu namanya bersaudara. Tahu enggak asal kata saudara? Bukan satu darah, tapi apa? Satu udara. Mau kau Bugis, mau kau Jawa, mau kau Sunda, mau kau Batak, mau kau Medan. Sama udaramu. Itu namanya saudara. Kau baru tahu toh? Makanya belajar kok. Ayo, kita ini bersaudara. Saudaraku, Timur Tengah, yang boleh dikata mayoritas Muslim, ada sedikit, yaitu Yahudi. Di Timur Tengah, lebih 30 negara, satu aja bahasanya, bahasa Arab. Kita Indonesia,
satu bangsa, satu negara. Berapa bahasa kita? Orang Bugis saja beda-beda. Pura duit kerak-kerak mau apa? Lo bahasa sih sekoe. Ini orang Jawa yang tinggal di tanah Bugis. Pedu. Engkau siapa kau nak? Itu orang Jawa. Tapi bahasa Bugis. Maka di sini, mari jalin persaudaraan. Kalau di sini ribut, bukan orang di Sulawesi yang akan rugi. Kalian sendiri. Apa yang menyebabkan orang berpecah belah? Satu, pilkada yang akan datang. Jangan mau dibodoh-bodoh itu janji-janji kampanye. Kami akan ini. Jangan kau bertengkar gara-gara pilkada. Ibu-ibu, masih ingat pemilu 2019? Masih ingat bapak-bapak pemilu 2019? Siapa ikut pilpres? Siapa calonnya? Siapa yang bertanding, Bu? Bapak Joko Widodo. Lawan? Bapak Prabowo. Siapa menangnya? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Satu paket kembali. Kamu sampai sekarang masih baku musuh. Beleng-beleng gitu namanya. Apa kau dapat? Kalau tim sukses hantam-hantam, wajar dia mau jadi kontraktor. Wajar dia mau jadi menteri. Wajar dia mau jadi dapat jabatan. Kalian apa kau dapat? Kau bertahun-tahun bertetangga. Gara-gara pilkada yang beda calon, kau bermusuhan, kasihan kalian. Ribut saling menyerang di grup, saling tidak menjaga perasaan, bertengkar. Siapa kau dapat? Cocok itu. Syukurlah berhasil kita ceramah malam ini. Saudara-saudaraku, para calon, jangan kau bodoh-bodohi rakyat. Jangan tipu rakyat. Bapak yang diberi amanah dan SK digaji oleh negara, Gakumdu. Kerjakan itu tugasmu. Kalau kau dapat ada orang mau sogok, tangkap. Itu kamu digaji oleh negara. Karena kalau tidak, dicari kau nanti sama malaikat. Sudah kau dibikinkan SK, kau makan pajaknya rakyatmu. Kenapa kau tidak jalankan tugasmu? Kau kira gampang jadi anggota KPU? Begitu kau salah gunakan orang yang salah kau menangkan, yang menang kau salahkan. Berapa lama kau hidup, bos? Berapa lama kau hidup? Begitu kau mati datang malaikat, sudah lama ku tunggu kau. Ini paling bajingan sudah kau. Di belender kau mau lari, ditarik kau lagi. Ini kurang ngajar ini. Ya ketawa serius orang ini, bos. Pilkada ini disikapi dengan cara apa? Bijaksana menerima perbedaan. Kalian mau bertarung, jalan, tarunglah kau secara baik-baik. Jangan kau mau kuasai semua partai. Cukup kalau sudah tercukupi, kasih lagi orang lain. Kau tanding secara baik-baik. Kalau kau kalah bukan berarti kau jelek, tapi bukan takdirmu di situ. Kau tidak menang, bisa jadi Allah tunda. Kenapa? Karena kalau kau menang di sini, ada kasus korupsi nanti kau dapat. Saya tunggu kamu, nanti 5 tahun akan datang, saya kasih kau aman jalanmu. Itu Pak Prabowo, 3 kali ikut baru menang. Kalah bukan berarti kau jelek, tapi takdirmu bukan di situ yang terbaik. 2019, 2014 yang lalu, saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon. Kalah tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Tapi andai saja saya menang waktu itu, saya tidak sampai di Seram bagian barat. Andai saja saya menang waktu itu, saya setengah mati hormat. Datang Kapolres Tabes, siapa komandan? Datang Pak Dandim, siapa Dandim? Datang Pak Gubernur, siapa gubernur? Datang Pak Presiden, siapa presiden? Saya jadi ustadz. Mereka semuanya, siap Ustaz.
Kan enak Pak kalau kita lewati ini pilkada dengan riang gembira. Berbeda itu biasa. Jangan menghasut rakyat. Kita ikuti pilkada dengan pesta. Namanya pesta. Ibu kalau ada dengar pesta, apa yang ada dalam hati ibu? Senang-senang, joget-joget. Biasanya, oh sudah biasa, semua yang akan menyenangkan. Nyanyi-nyanyi saja, jangan menakutkan. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban ampera yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Itu lagu kita dulu waktu sekolah. Bagus lagu-lagunya. Iya toh? Bagus itu lagu-lagu zaman dulu. Lagu-lagu sekarang tidak masuk di akalku. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas kau dongok. Kepalamu simpan di kakimu. Iya toh, lagu kita dulu. Mengapa mengapa minuman itu haram? Dededede. Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Dudududun. Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Mengapa semua yang asik-asik juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kenikmatan. Itu lagu kita waktu kecil, enak toh garu. Kita lagu kita biasa. Ibu-ibu juga zaman dulu bagus-bagus lagunya. Ibu-ibu lah sekarang lagunya Cikampek, Tasikmalaya, beleng-beleng. Katanya majelis taklim, pengajian tiap pekan, tapi senamnya campur-campur bapak-bapak laki-lakinya. Ibu-ibu di depan bajunya sempit-sempit, bapak-bapaknya di belakang. Ibu-ibu bilang 1, 2, bapak-bapak di belakang 3. Apa ndak hancur? Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu semua. Ya, pilkada sikapi dengan santai. Silakan pilih jagoanmu, hormati lawanmu. Selesai. Kau tidak suka, gampang, jangan kau pilih. Selesai. Kau tidak senang, jangan kau pilih. Selesai. Nggak usah kau sebarkan berita-berita bohong. Nanti kau kena undang-undang apa itu? Itu. Kau sudah mengerti semua toh? Apa pi? Jadi pilkada jangan ribut. Santai, hadapi, dan tidak ada gunanya kau kampanye kalau sudah ada minuman tusuk, tidak ada gunanya kau kasih tahu. Kita santai saja. Sikapi dengan santai. Siapa calonmu? A. Kamu B. Kamu C. Siapapun calon, kita warga Seram bagian barat. 2. Apalagi yang memecah belah kita? Sombong. Sombong itu kata Nabi pintu masuknya 1. Ilmu. Ada ilmuwan sombong? Ada. Ustadz sombong? Ada, tapi bukan saya. Mana ciri-ciri ustadz yang sombong? Mau masuk surga sendiri. Ceramah neraka aja terus nabahas. Kamu akan dilipat, dibanting, ditusuk pantatmu, digunting lehermu. Kalau berbeda pendapat dia tidak mau terima. Itu kafir, bid'ah, sesat, masuk neraka. Kayak dia panitia hari kiamat. Ada ustadz begitu? Ada.
Saya kan dibilangi ustadz komedian. Saya dibilang ustadz stand up komedi. Tidak apa-apa. Yang penting orang senang dan mengerti. Di medsos ribut. Saya dianggap ustadz tidak sunnah. Kan di medsos itu ada bu ya di Facebook. Ustadz sunnah. Namanya, tidak ada nama saya. Ustadz tidak sunnah. Nomor 13 namaku. Saya tanya adminnya, kenapa kau tuduh saya ustadz tidak sunnah? Dia bilang, buktinya kau ceramah sunnah-sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau bilang saya tidak pelihara sunnah? Buktinya tidak ada jenggotmu. Saya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot saya dibilang tidak sunnah. Padahal dia tidak tahu, pelihara itu, belajar ilmu hadis, pelihara itu banyak maknanya. Pelihara itu kasih rapi. Pelihara itu kalau jelek dilihat istrimu, cukur. Kalau dia bilang istrimu tidak suka, saya lihat jenggotmu deh. Kalau ada jenggotmu tua betul aku melihatmu. Aduh, tidak nafsu saya lihat kau bang. Cukur. Ya bu. Ya bu. Itu makna pelihara. Tapi kalau mau pelihara silahkan. Tapi jangan pula kau tuduh kita yang tidak punya jenggot. Tidak sunnah. Silahkan. Berbeda itu biasa. Orang sholat aja beda-beda. Allahu Akbar. Coba lihat kalau orang takbir, Pak Pendeta ini saya. Orang takbir itu Pak macam-macam posisi kan. Allahu Akbar. Pertama ada di atas dada, gini. Itu ada hadisnya sahih. Yang kedua, Allahu Akbar, di bawah dada sedikit. Yang ketiga, antara dada dengan pusat, Allahu Akbar, perut. Yang keempat, di bawah pas di atasnya pusat, Allahu Akbar. Yang kelima, porno lagi nih bu ini. Yang keenam, Allahu Akbar, lurus. Mau pakai begini silahkan. Mau begini silahkan. Kalau begitu mana yang salah? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Sudah pasti kau salah. Iya toh? Berbeda. Dalam ibadah saja biasa. Ya. Pintu masuknya sombong, ilmu. Ini. Yang bicara sekarang. Ibu pikir saya yang hebat? Tidak, karena ada yang nonton. Biar saya ceramah di sini 2 jam berapi-api. Tidak ada yang nonton. Lewat Pak Ridwan Huta Barat. Lewat saya 2 jam berapi-api. Dia lihat, tidak ada yang nonton. Dia bilang, Pak Pendeta, sudah lama sakit itu Ustaz. Dikira saya orang gila. Yang kedua, penyebab datangnya sombong. Pangkat jabatan. Kapolres mau sombong. Mutasi. Wassalam. Apa? Oke lah, naik pangkatmu. Apa? Ada batasnya. Apa? Pensiun. Bupati mau sombong. PJ. Pemain antar waktu. Apa mau sombong? Apa? Kaya. Kau mau sombong? Allah marah. Dia cabut nikmatnya. Dilarang kau makan nasi. Dilarang kau makan daging. Dilarang makan sayur. Apa bisa dia makan? Ubi rebus. Apa? Tapi kira-kira kalau orang kaya, pejabat, pintar, selebriti, sombong, orang masih maklum. Ya tahu, Kapolres. Ya wajarlah bupati. Ya kaya, wajar. Tapi kalau sudah miskin. Tapi kalau kau kaya, sombong, temannya setan, kata Nabi. Tapi kalau sudah miskin, jelek mukanya, busuk mulanya, pengangguran, tidak jelas kerjanya, mau sombong lagi. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Yang dimuliakan Bapak pengurus dan jamaah Masjid Tangah Jua, semoga umur yang diberikan Allah bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk lingkungan. Karena Nabi bersabda, khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi kalau tidak ada manfaat awak lain, mendatangkan mudarat sewa duit ko rancak mati zelai. Setelah kita memuji Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi yang terakhir ini seluruh orang yang hidup sesudah beliau itu disebut umatnya. Kalau nabi-nabi sebelum beliau banyak diutus hanya untuk kaumnya, sehingga di dalam Al-Quran kita baca Nabi Nuh itu dulu memanggil manusia, ya qaumi, wahai kaumku. Jadi terbatas. Tapi Nabi Muhammad data bak menundur atau bak menyesah. Ada manusia hidup di muka bumi ini, itu semuanya umat beliau. Nah, kepada Nabi itulah kita bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Tangah Jua, ambo apabila taluang itu biar ndak diminta na dia jiboy, ambo meneleponinya. Jadi besok ajiboy ambo mengaji ke kapau. Sudah isa. Karena jadwal rutin tu ndak bisa, dek banyak pai keluar. Mengaji awak besok hari Senin di Musajid Tangah Jua ba'a. Kaum muslimin, bapak-bapak yang terhormat, yang saya muliakan, karena itu nak bisa kemari. Kecik beliau tadi, Pak Bendahara, hari Senin ko orang banyak puasa. Ndak puasa na orang serami ko je sikonya. Kecuali mungkin Ramadan enggak rami ni mak tahu urusan orang kok. Ya kan? Nang kedua banyak orang beranggapan kau mengajak ke surau oleh kaji tu ke itu setanya. Ndak ada ketukuk tambah tu dah. Jadi kaum muslimin, jamaah kita tetap pasti ada, walaupun tidak banyak. Iblis memohon ke Allah. Nah, aku kaji awak malam gini. Iblis itu sudah durhaka ke Allah, ya kan? Tidak patuh kepada Allah. Dengan memberi hormat kepada Nabi Adam, Allah memurkainya.
Tapi dia tidak menjadikan Allah itu dimusuhinya. Dia tetap bermohon kepada Allah. Iblis yang telah terusir wa kana minal kafirin, kata Allah, adalah iblis itu kafir. Tapi iblis itu akalnya sehat. Dado iblis membawa sesajian ke kaki Gunung Merapi dek kelodo bawa sesajian ke sinan. Boleh jan berang pauninyo. Atau bawa sesajian ke kubu. Orang yang dianggap kiramat ketika hidup dijadikan ninyo penyampaian permohonan awak ke Allah setelahnya mati. Sedang iblis saja yang telah dianggap oleh Allah kafir, dia tahu tempat bermohon itu hanya Allah. Kenapa? Itu yang beda. Selain dari Allah itu alam. Kalau kita memohon kepada alam, tunggulah untuk kecewa. Di kampung Ambo di Baso Pak, kini lah habis. Mudah-mudahan sawan Nabi ya. Ado diyakini orang kubunya kabui. Ambo tanya jo ayah dulu bamang ko kubunya kabui namono ya. Ado orang turun di kabui dulu. Atu hilang saja sinan. Kubunya bisa 12 meter, kadang-kadang 8, kadang-kadang 3. Kan nak masuk akal tu Pak. Kalau lah lama hari paneh petunjuk Nabi ya kan? Apa petunjuk Nabi Pak kalau lah lama kemarau? Salat istisqa. Orang kasinan mendoa ke kubunya kabui itu. Mas sombo ketek masih ada tu. Kini tidak ada lagi. Ada baringin di bawah pasar, dek suku anam di Baso tu, mangko ditanam di orang gaek, batang baringin nanam. Atau diakini ada pauninya sinan bujang hitam. Ya kan? Kalau orang sakit, tu pai ke dukun, ano takajui di bawah baringin nanam jo bujang hitam, tapi ja anak bujang hitam ko dinau. Harus diantai antaran kesinan. Babuai nasi kuni, babuai api ayam talu boleh. Kalau ada nanti itu tu, masuk ambo ketek, mau mandok-mandok ada balik bunga lontar tu. Lapai orang nak meletak tu, kau mau makan. Ambo saja ketek nak percaya je tu tu Pak. Apalah, ialah gaik jadi ustaz tu. Sekarang masih banyak orang yang seperti itu Pak, mengkeramatkan gunung, mengkeramatkan laut, mengkeramatkan kubur. Sedang iblis yang akan masuk neraka, tentu dia tempat bertentu dia tempat bermohon. Tidak sembarang meminta, tidak ada minta ke orang. Dia minta kepada Allah. Apa katanya kepada Allah? Karena saya sudah dicap makhluk sesat ya Allah, saya tidak rela, maka seluruh anak cucu Adam akan saya sesatkan dari jalan yang lurus. Siapapun dia. Kalau ustaz ada cara menyesatkannya dengan ilmu keustadzannya. Kalau pejabat dengan ilmu kepejabatannya, kamu sasean, ulama betujo, orang mengalir betujo, pengusaha betujo, akan saya sesatkan semua. Jadi iblis ini makhluk yang sangat pendendam, ya kan? Dia marah kepada Nabi Adam, sadonyo anak cucu Nabi Adam nyemusuhi. Nan intinya bana ba'a nyonda amuah masuk neraka surang. Sekarang pertanyaannya sebelum kita lanjutkan ayat ko, berhasil ndak iblis? Ini lagi. Berhasilkah iblis dengan programnya itu? Ternyata dengan izin Allah berhasil Pak. Sehingga kalau kita lihat dalam surat Sajadah, kita lihat dalam surat Al-A'raf, orang lebih banyak masuk neraka dari surga. Ya kan? Mudah-mudahan kita tidak masuk neraka Pak. Tapi jangan kurang ajar. Itu saja.
Kalau kurang ajar ke Allah pasti masuk neraka. Siapa yang kurang ajar ke Allah tu pak? Nasi Allahnya makan, ayam goreng Allahnya makan, gulai kapau Allahnya makan, lamang tapai Allahnya makan, durian Allahnya makan, air Allahnya minum, pi sembahyang indah. Ada enggak orang situ? Semuanya dari Allah, tapi Allah tidak disembah. Itu yang kurang ajar tu. Ya kan? Dalam Islam disebut kafir. Man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang sengaja meninggalkan salat, maka kafirlah dia. Buktinya iblis itu berhasil, Ustaz. Di dalam surat As-Sajdah Allah berfirman, wa bada'a khalqal insani min tin. Artinya tahu. Dan dimulai kejadian manusia dari tanah. Kejadian itu khalqa. Kalau khalaqa telah menjadikan, itu fi'il madhi. Kemudian summa ja'ala naslahu min sulalatim mim ma'im mahin. Kemudian kami lanjutkan kejadian manusia itu dari saripati tanah. Ya kan? Seluruh yang dimakan oleh manusia tumbuhnya di tanah. Dimakan, kemudian dia jadi apa namanya? Jadi sperma. Disimpan di tulang sulbi calon ayah kita. Kemudian ayah kita ini dijodohkan dengan ibu kita. Maka terjadilah pernikahan. Kelanjutan kejadian awak kau pak ndak langsung dari tanah dong. Mimma immahin, dari air yang memancar, air itu hina. Ya kan? Sedang itiak setahu air kau hina pak. Di mana tahu itiak? Itiak kalau lah sudah bergaul jadi bininya langsung mandi. Orang ada yang tidak pak. Orang. Karena itu najis. Ya kan? Thumma sawwahu. Kemudian disempurnakan kejadian itu. Cara menyempurnakan itu nyurela di Allah dalam ayat lain. Kecil Allah pertama dari setetes mani berubah menjadi segumpal darah. Sudah itu berubah jadi sebongkah daging. Daging itu dikasih urat, saraf, tulang. Sudah itu alai. Wa nafakha fihi mir ruhi. Dan kami tiupkan roh kami ke dalam tubuh yang mati itu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Dan kami jadikan dengan roh yang ditiupkan itu, wa nafakha fihi mir ruhi wa ja'ala lakumus sam'a. Ku supaya ingat yo pasangan-pasangan muda na masih subur jo istri lai, muda lai. Ya kan? Nan mulai berfungsi bayi di dalam parui ketika diciptakan oleh Allah lah ditiupkan angok ke dalam yang mulai berfungsi itu pendengaran. Jadi haji boy kalau rasul-rasul kau mengandung jo ibu lai, ya kan? Itu bacalah Al-Quran ketika nyo hamil tu jangan lagu. Sebab anak dalam kandungan kalau lah wango lah bisa mendengar. Kalau awak mengaji baca Quran yang dia dengar ayat-ayat jangan lagu-lagu ndak sendiri dilaguan atau lagu-lagu menyasai yuntuang. Lagu-lagu ke kalau mau simak pak sari na lagu tu sair-sairnya tunan bersyukur. Tapi maratoi nasib. Nanti sesuai inyolah kayo pisan saya ceknya dalam lagu. Rumput sarui panjang laba lapane pandat maladuangkan. Oh banse idui kayo laba mularek badan menangguangkan atau kolesterolnya 5.
Kan? Ini bapak-bapak. Tidak haji boy dia apa no. Tu pak. Hanya merasa juga je lah. Nah ini. Jadi bacalah Al-Quran ketika istri kita hamil berdua-dua. Anak orang Iran yang hafal Al-Quran umur 5 tahun itu bagaimana Pak? Ayah dan ibunya selalu baca Quran ketika menikah sampai hamil. Jadi nanti dengan anak tu taruh ayat Quran. Allah sampai ayat tu Ustaz Alun. Wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Itu buktinya iblis berhasil mengadu anak Adam supaya sasik dari jalan nalurui. Qalilan ma tashkurun. Sakete wana anak Adam tu menjadi orang bersyukurnya nan banyak kufur. Ambo kama mengaji Pak, selain dari Masjidil Haram je Masjid Nabawi. Indah ada orang salat subuh sarami salat hari raya dah. Lalu nambo temukan di negara awak. Tapi kalau di Masjidil Haram je Masjid Nabawi lah. Salat hari raya nan 2 kali itu hari raya wajib je hari raya fitir. Tu wajib salat tu atau sunat? Abang kau Pak beli baju koko baru untuk salat sunat tu. Untuk salat tiap hari kau bawa sekian saruan ala mau pieh. Tu baju kaos apa merek Megawati lo di belakang bantu ndak baju na lain. Hanya waco di orang salat sembahyang. Megawati Soekarno Putri. Ya kan? Untuk salat sunat beli baru ju rancak. Ken saruanan rancak, kupiah na rancak. Ya kan? Kata Buyamka, kalau engkau melihat orang Islam, lihatlah ketika salat sunat hari raya. Tapi kalau engkau melihat orang Islam yang betul-betul iman, lihatlah salat subuh je. Di tengah jua aku kira-kira kalau datang orang salat subuh ke musajid, mungkin tak tahu. Ambo cari rumah rapi. Entah kau ada musajid na lain, musalla na lain. Ambo cari mengaji ndak ya dona rami tu Pak. Artinya. Padahal salat subuh itu salat wajib, bukan salat sunat. Tapi salat sunat rami orang datang. Tukar kain sarung, tukar baju, nyo pilih lo saf na di mukonya, bawa saya dah pukul 5 ke sana, 5 pagi. Nyo larang sampai tu nak beli orang lain. Iya kan? Tandanya iblis berhasil tak? Banyak tanda-tanda iblis berhasil tu. Ada je nampai menengah kaji ke Suroko, lalu. Itu berhasil je iblis tu. Nyo suruh sanda dia iblis ditonggak tu. Ya kan? Kalau itu saya pilih tak sasik mana. Lain tak sasik mana. Itu iblis. Di dalam surat Al-A'raf ayat 179, ya kan? Tandanya iblis berhasil. Apa kata Allah dalam ayat ini? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan aku penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Jadilah biar banyak manusia masuk neraka dari serugo itu kece Allah Pak, nak kece ambo dah. Banyak manusia akan masuk neraka. Itu kata iblis tadi, indah akan bara nangka menempuh jalan naluru itu dari Allah. Nan banyak jalan bengkoknya tempuh di manusia tu. Ndak tahu nyo bahasa umurnya pendek. Dia nak kakayunya, barana kerancak rumahnya, barana banyak otonya, barana banyak pitihnya. Itu katingga, ndak takana dia tu aja.
belum ada secara nyata kita lihat orang yang mati dikuburkan hartanya ke dalam kubur oleh anaknya, enggak ada. Kok Yohanan enggak temui, Pak? Ya kan, dikubur rumahnya, dikubur notonya, sekarang aku kubur ke dia. Ya kan? Sekarang apa? Jadi enggak ada. Kaya miskin masuk kubur itu, ya kan? Ya, membawa kain kapan. Di sinilah keberuntungnya